Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allamal insan 'allamahul bayan. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man tamassaku bisunanihi wa adabihi ila yaumil khitam, amma ba'd. Kaum muslimin rahimakumullah. Berbicara tentang nuzulul Quran, mengkaji tentang nuzulul Quran, setidaknya ada 4 ayat dalam Quran yang menjelaskan tentang nuzulul Quran. Yang pertama terdapat dalam surah Al-Qadar ayat ke-1. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran di malam Qadar. Yang kedua terdapat dalam surah Ad-Dukhan ayat yang ketiga. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran di malam yang diberkati. Kemudian yang ketiga terdapat dalam surah Al-Baqarah 185. Syahru Ramadhan alladhi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan di mana di dalamnya diturunkan Al-Quran. Dan yang terakhir terdapat dalam surah Al-Anfal 41. In kuntum amantum billahi wa ma anzalna ala abdina yawmal furqani yawmal taqal jam'an. Ya, jika kalian beriman kepada Allah, wa ma anzalna ala abdina, dan apa yang aku turunkan kepada hambaku yaumal furqan, di hari furqan, yaumal jam'an, yaumal taqal jam'an, yaitu di hari di mana bertemunya antara dua pasukan kaum muslimin dan kaum musyrikin. Kaum muslimin rahimakumullah, sepintas dari terjemahan atau makna dari ayat-ayat yang sudah saya bacakan tadi mempunyai makna yang berbeda-beda bagaimana Al-Quranul Karim itu diturunkan. Tetapi pada hakikatnya ayat satu dengan yang lain itu tidak ada ikhtilaf, tidak ada kontradiktif. Karena pada hakikatnya Al-Quranul Karim itu kalamun wahid yufassiruhu ba'duhu bi ba'd. Al-Quran itu adalah satu kalam, ya, di mana ayat yang satu menafsirkan pada ayat yang lain. Dengan demikian, maka yang diambil adalah metode al-jam'u, metode menggabungkan atau mengakomodir dari ayat-ayat yang sudah saya bacakan tadi. Bagaimana? Ada kesimpulan yang sangat indah, yaitu Al-Quranul Karim diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Kemudian malam Lailatul Qadar itu adalah Lailatin Mubarakah, malam yang diberkati oleh Allah, dan itu terjadi di bulan Ramadan. Kaum muslimin rahimakumullah, sampai di sini biasanya muncul pertanyaan. Yang pertama adalah Al-Quran yang mana yang diturunkan di malam Lailatul Qadar itu? Karena Al-Quranul Karim itu ada dua periode penurunan. Yang pertama adalah at-tanazzul al-awwal, turunnya Al-Quran pada periode awal, yaitu turunnya Al-Quranul Karim min lauhil mahfuz ila sama'id dunya, dari lauhil mahfuz ke langit dunia, atau yang kita kenal dengan Baitul Izzah. Nah, turunnya Al-Quranul Karim
dari Lauhul Mahfuz ke Sama'id dunia ini turun secara keseluruhan, turun secara jumlatan wahidah. Ya. Kemudian fase kedua atau at-tanazzul ats-tsani, turunnya Al-Qur'an yang kedua, yaitu min sama'id dunya ila Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Turunnya Al-Qur'anul Karim dari langit dunia kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Turunnya Al-Qur'an di periode kedua ini kemudian turun secara munajjaman nahwa 23 sanah. Turun secara berangsur-angsur, secara bertahap, kurang lebih dalam tempo 23 tahun, atau tepatnya 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Ini kemudian ada dibagi dengan dua fase, yaitu fase Mekah, yaitu dalam kurun waktu 12 tahun, 5 bulan, 13 hari, dan fase Madinah dalam kurun waktu 9 tahun, 9 bulan, 9 hari. Nah, dengan demikian mayoritas para ulama berpendapat turunnya Al-Qur'anul Karim ya pada malam Lailatul Qadar yang terjadi di bulan Ramadan itu adalah Quran yang turun dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia, yaitu At-Tanazzul Al-Awwal. Kenapa demikian? Karena kalau turunnya Al-Quran pada At-Tanazzul Ats-Tsani, pada periode yang kedua, itu tidak hanya turun pada malam Lailatul Qadar, tapi turun itu sepanjang tahun, selama 23 tahun, untuk menjawab berbagai persoalan atau mengomentari peristiwa-peristiwa tertentu. Nah, tetapi ada juga pendapat sebagian ulama mengatakan bahwa yang dimaksud turunnya Al-Quran pada malam Lailatul Qadar ya, yang terjadi di bulan Ramadan ini adalah wahyu pertama yang diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu surah Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Kaum muslimin rahimakumullah. Pertanyaan kedua adalah bagaimana Al-Qur'anul Karim itu turun pada tanggal 17 Ramadan. Padahal malam Lailatul Qadar itu identik dengan 10 akhir di bulan Ramadan. Kaum muslimin rahimakumullah, sebenarnya para ulama masih terjadi perbedaan pendapat. Kapan Lailatul Qadar itu kemudian diperkirakan diturunkan oleh Allah di bulan Ramadan? Misalnya Imam Ahmad bin Hanbal itu dalam mazhab yang masyhur mengatakan Lailatul Qadar itu munhasiratun fi sabi' wal 20. Ya. Lailatul Qadar itu difokuskan pada malam tanggal 27 Ramadan. Tapi di kalangan jumhur ulama Syafi'iyah mengatakan Lailatul Qadar itu bisa terjadi di setiap malam di bulan Ramadan. Di setiap malam, mulai tanggal 1 sampai tanggal 30. Ya. Tetapi yang paling diharapkan itu terjadi di 10 terakhir bulan Ramadan. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taharrau lailatal witri min ashil awakhir min Ramadan. Jadi bisa terjadi di setiap malam di bulan Ramadan ya, tetapi yang paling arja, yang paling diharapkan terjadi di 10 terakhir, apalagi di bulan-bulan yang ganjil. Dengan demikian tanggal 17 Ramadan itu memungkinkan memang malam Lailatul Qadar, sehingga di sini tidak ada pertentangan. Ya, tidak ada pertentangan. Al-Qur'anul Karim turun pada malam Lailatul Qadar, ya. Kemudian itu malam yang diberkati, terjadi di bulan Ramadan dan tepat pada tanggal 17 Ramadan.
Nah, pertanyaan terakhir adalah dari mana tanggal 17 Ramadan itu? Nah, tanggal 17 Ramadan itu diambil di surah Al-Anfal ayat 41 yang sudah saya bacakan tadi, yaitu ayat in kuntum amantum billahi wa ma anzalna ala abdina yaumal furqan yaumal taqal jam'an. Ya, di situ disebutkan bahwa Allah menurunkan Al-Qur'anul Karim di yaumal furqan yaumal taqal jam'an. Yaumal furqan yaumal taqal jam'an ini ditafsir oleh para ulama yaitu perang Badar, dan perang Badar itu terjadi pada tanggal 17 Ramadan, tepatnya pada hari Jumat. Walaupun turunnya Al-Qur'an itu yang dimaksud tidak sama pada tahun itu. Ya, jadi tanggal 17 Ramadan itu adalah diambil dari Yaumal Furqan, Yaumal Taqal Jam'an, yaitu perang Badar, perang yang melibatkan antara pasukan muslimin dengan pasukan musyrikin. Kaum muslimin rahimakumullah, demikian ulasan singkat daripada peringatan nuzul Quran ini. Semoga bermanfaat. Atas kekhilafan mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.